Shalom Papa Mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Bethel Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya adalah agar anak bisa lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Tetapi apabila tidak ada, mama papa juga bisa memakai gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik seperti mereka sedang berada di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh iya, mama papa, anak-anak kita melihat teladan kita loh. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, mama papa bisa tanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa mama tolong bantu anak-anak untuk mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan minggu ini, adik-adik bisa menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema sudah dibagikan juga secara online. Tapi apabila papa mama belum mendapatkannya, papa mama bisa menemukannya di Instagram @BethelKidsBDG. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buang rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kabar baik untuk adik-adik Bethel Kids Bandung. Gema akan dinilai kembali terhitung tanggal 3 Mei. Dan gema ini akan terus dinilai setiap minggunya. Untuk kelas besar, kalian harus menuliskan ayat yang menurut kalian paling berkesan dari perikop atau bacaan yang kalian baca setiap harinya. Dan dituliskan di buku gema kalian ya. Nah, di akhir minggu kalian akan memiliki 7 ayat yang menurut kalian paling berkesan. Untuk kelas kecil, kalian harus membuat video berisikan ayat hafalan yang diberikan pada ibadah Bethel Kids online di hari Minggu. Ayat yang telah kalian fotokan dan video yang telah kalian rekam harus kalian kirimkan paling lambat hari Minggu pukul 20 atau jam 8 malam. Kalau kalian lebih mengirimkan dari jam tersebut, maaf ya, kita tidak akan menilai gema kalian. Nah, foto tersebut dan video tersebut harus kalian kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Untuk MW1 sampai 3 kalian kirimkan ke Kakak Nira Olivia. MW4 ke Kak Ervina, Hyper ke Kak Debbie, Kopo ke Kak Ina, dan Sani Rosa ke Kak Intan. Jangan lupa ya, waktu kalian kirimkan video dan fotonya, kalian tuliskan nama kalian yang lengkap, oke? Tetap semangat mengerjakan gema dan aktivitasnya ya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, siapa yang sudah siap memuji Tuhan hari ini? Yuk kita gerakkan tangan, kaki, dan badan kita untuk semangat memuji Dia. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga.
semangat memuji Tuhan kan? Yuk kita tetap gerakin badan kita ya. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk selalu memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk selalu memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Siapa di sini anak Tuhan? Ayo angkat tangan. Yuk, kita nyanyikan lagu ini dengan semangat ya. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan, rock, rock. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan, rock, rock. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan, rock, rock. Kalau kau anak Tuhan petik jari, tik, tik. Kalau kau anak Tuhan petik jari, tik, tik. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan petik jari, tik, tik. Kalau kau anak Tuhan injak bumi, bum, bum. Kalau kau anak Tuhan injak bumi, bum, bum. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan injak bumi, bum, bum. Kalau kau anak Tuhan goyang badan, goyang. Kalau kau anak Tuhan goyang badan, goyang. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan goyang badan, goyang. Kalau kau anak Tuhan bilang amin, amin. Kalau kau anak Tuhan bilang amin, amin. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan bilang amin, amin. Kalau kau anak Tuhan semua gerak, prok, prok, tik, tik, bum, bum, goyang, amin. Kalau kau anak Tuhan semua gerak, prok, prok, tik, tik, bum, bum, goyang, amin. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan semua gerak, prok, prok, tik, tik, bum, bum, goyang, amin. Mari terus buka hati kita agar firman Tuhan yang akan kita dengarkan benar-benar membentuk bejana hidup kita agar kita terus menyenangkan hati Tuhan. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan
Adik-adik, dengan hati yang lebih sungguh lagi, mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, sempurna seperti-Mu, sempurna seperti-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan-Mu pada hari ini. Sebentar Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tutup bungkus kami dalam kuasa darah-Mu agar kami boleh mengerti apa isi hati-Mu. Berkati kakak pembina kami yang hari ini akan menyampaikan firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Apaan itu? Aku kesana ah. Jangan dekat-dekat. Bukalah las kakimu, karena tanah ini adalah suci. Akulah Allah ayahmu, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Aku sungguh memperhatikan kesengsaraan orang-orang Israel di Mesir. Aku telah mendengar doa mereka, dan aku tahu penderitaan mereka. Aku akan turun melepaskan mereka dari tangan Mesir. Aku menyuruh kamu kepada Firaun untuk membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir. Siapakah aku ini? Sampai aku yang menemui Firaun dan membawa Israel keluar dari Mesir. Bukankah aku akan menyertai engkau? Kalau orang Israel tanya, siapakah namamu Tuhan? Aku adalah aku yang menyuruh kamu. Bagaimana jika mereka tidak percaya dan tidak mendengarkan perkataanku? Apa yang kamu pegang itu? Tongkat. Coba kau lemparkan. Jadi ular. Wah. Itu adalah tanda supaya orang Israel percaya. Sekarang masukkan tanganmu ke kantongmu. Tanganku jadi kusta, putih-putih. Itu tanda kedua kalau orang Israel belum percaya juga. Tapi Tuhan, aku gak pinter ngomong. Kan yang menciptakan lidahmu adalah aku. Aku akan menyertai lidahmu dan bicaramu. Ah Tuhan, perintahkan sajalah orang lain yang kau lebih mau. Kakakmu si Harun pintar bicara, tapi aku mau kamu. Hai teman-teman Back Kids, Battle Kids. Tadi kita sudah lihat percakapannya antara Musa dengan Tuhan Allah. Waktu Musa sedang menggembalakan kambing domba, tiba-tiba Musa melihat ada semak. Semak itu ranting pohon yang besar dan tidak berdaun. Tapi yang Musa lihat itu rantingnya ada api yang menyala-nyala. Dan apinya itu tidak membuat si rantingnya jadi terbakar. Wow, jadi Musa penasaran. Dia datangi si ranting itu. Seperti yang tadi kita lihat sebelumnya. Nah, kalau lihat gambarnya seperti ini adik-adik. Pertama-tama Musa melihat dari jauh si ranting yang menyala itu. Lama-lama didekati dan Tuhan bercakap-cakap dengan Musa. Tuhan ngobrol dengan Musa.
Nah, sudah lihat kan? Jadi adik-adik, Musa disuruh sama Tuhan Allah untuk melepaskan bangsa Israel dari yang namanya dijajah sama Mesir. Dijajah itu artinya dijahatin, disiksa. Apa yang orang Israel punya dipunyain sama bangsa Mesir. Karena bangsa Israel beradanya di tanahnya orang Mesir. Kalau nanti orang Mesir pikir-pikir, kalau nanti orang Israelnya tambah banyak, lebih banyak dari orang Mesirnya, wah, jangan-jangan nanti orang Mesirnya dikalahin sama orang Israel. Jadi, rajanya Mesir yang disebut Firaun. Mereka, orang-orang Mesir sama si Firaun itu berusaha ingin membuat bangsa Israel jangan sampai melawan mereka. Jadi bangsa Israelnya disiksa. Tapi yang penting sekarang Tuhan Allah sudah mendengarkan doanya orang-orang Israel. Tuhan, tolong kami, kasihani kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Mereka sambil nangis-nangis. Sampai suara tangisan mereka tuh kedengeran banget ke surga adik-adik. Sampai Tuhan Allah itu benar-benar kasihan banget. Dan perlu ada satu orang yang jadi penyelamat. Yang jadi apa? Penyelamat. Yang menolong orang Israel supaya bisa bebas dari yang namanya siksaan bangsa Mesir. Tapi sayangnya waktu Tuhan pilih orang yang jadi penyelamatnya Israel, apakah orang itu langsung mau? Tadi kita sudah dengar, Bapak Musa tidak mau. Alasannya macam-macam. Waktu dia dibilang Tuhan, aku akan melepaskan bangsaku Israel dari tangan Mesir. Pertama-tama Bapak Musa alasannya, aku tidak bisa berbicara. Terus alasan lagi, kedua kalinya, nanti kalau orang Israel nggak percaya gimana? Alasan lagi, Tuhan, banyak orang lain yang lebih bisa, pilih sajalah mereka. Sampai akhirnya Tuhan marah, Bapak Musa baru mau. Adik-adik, pertanyaannya di sini sekarang, siapa di antara adik-adik, di antara teman-teman Bethel Kids yang mau dipakai Tuhan untuk jadi alatnya Tuhan? Alatnya Tuhan. Maksudnya apa sih? Maksudnya begini, adik-adik bebas mau cita-citanya jadi siapapun juga. Yang penting adik-adik harus rajin belajar supaya adik-adik jadi orang hebat, jadi orang pintar. Tapi nggak cukup cuma jadi orang pintar biasa. Banyak orang pintar di dunia ini tapi ternyata jahat karena dia tidak mau dipakai Tuhan. Adik-adik bisa bebas belajar yang sepintar-pintarnya sampai nanti adik-adik jadi sarjana, bisa kuliah lagi mungkin. Atau ada yang tidak berhasil kuliah juga, yang penting jadi orang hebat. Tapi orang hebatnya, orang hebat yang mau dipakai Tuhan. Kenapa kita harus mau dipakai Tuhan? Adik-adik lihat di sini. Dari kita masih kecil, Tuhan Allah sudah menentukan dan sudah tahu bahwa kita akan dilahirkan. Jadi kita ini memang ciptaannya Tuhan Allah. Tapi setelah kita besar, kita tidak taat sama Tuhan Allah. Kitanya justru meninggalkan Tuhan Allah. Tidak mau tuh yang namanya dipakai Tuhan. Jangankan dipakai Tuhan, taat perintah Tuhan saja, taat firman Tuhan saja kita tidak mau. Waktunya kita sedih, waktunya kita susah, baru deh kita mendatangi Tuhan, baru deh minta tolong sama Tuhan. Kasihan. Padahal Tuhan tuh bukan cuma sudah menciptakan kita, bukan cuma sudah memelihara kita, tapi Dia juga sudah mau mati di kayu salib untuk menghapuskan semua dosa-dosa kita. Dan darahnya Yesus, anak Allah itu, membersihkan kita dari semua dosa. Jadi ingat lagi teman-teman, kita yang dari kecil sudah diciptakan Tuhan, kita yang dijagai Tuhan kemana-mana, tapi kita sering meninggalkan dan tidak taat sama Tuhan.
Dan ternyata waktu kitanya sedih, susah, sakit, baru kita menemui Tuhan. Padahal Tuhan sudah mau mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita semua-muanya. Jadi teman-teman, adik-adik Bethel Kids, kalau hati kita sudah dicuci bersih, direndam, dipenuhi sama darahnya Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, balasan kita apa? Balasan kita adalah kita mau dipakai Tuhan. Sekali lagi ya, kita harus mau dipakai Tuhan. Tapi lagi-lagi kakak, aku mau tanya, apa sih maksudnya dipakai Tuhan? Apakah aku jadi mesin yang ada di surga? Atau aku jadi alat-alat pertukangan kayu yang ada di surga? Bukan begitu teman-teman. Yang namanya dipakai Tuhan itu artinya apapun yang kamu cita-citakan, mau jadi apapun kamu nanti, mau jadi orang seperti apapun, mau jadi orang yang kerjanya apapun, usahanya apapun, yang penting kamu bisa dan mau dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Misalnya, kamu yang cita-citanya jadi sarjana. Kalau kamu cita-citanya jadi sarjana, tapi cuma sarjana yang jahat, atau yang cuma males-malesan setelah lulus kuliah, namanya tidak dipakai Tuhan. Kalau kamu bercita-cita jadi guru, terus kamu berpikir, oh, aku tahu, karena aku mau jadi guru yang dipakai Tuhan, aku mau membagikan ilmuku kepada murid-muridku, tidak sedikit-sedikit, tidak pelit-pelit. Kalau kamu berpikiran, aku mau jadi profesor yang pintar, tapi profesor yang dipakai Tuhan gimana caranya? Profesor yang dipakai Tuhan misalnya, kalau menemukan obat-obatan, dipakai untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Apalagi kalau penyakitnya belum pernah ketemu obatnya. Jangan jadi profesor yang menemukan obat-obatan, tapi malah obat-obatannya itu menjadi racun, disebar-sebarin, jadi orang-orang pada mati. Terus misalnya, kak, yang lagi ngetren adalah jadi chef, seperti yang di perlombaan chef master chef. Nah, kalau mau jadi chef yang dipakai Tuhan, misalnya, kalau kamu lagi terima pesanan makan-makan untuk acara gereja, mungkin kamu kasih murah harga masakan buatan kamu, atau bahkan kamu kasih gratis. Kalau kamu bercita-cita, aku mau punya hotel. Mungkin waktu kamu lagi jadi pemilik hotel, kalau ada pendeta yang mau menginap, kamu kasih harga yang murah. Terus lagi kamu mungkin berpikir, oh, aku mau jadi MUA, make-up artist. Make-up artist, dipakai Tuhannya gimana ya kak ya? Misalnya kalau ada acara gereja mau bikin drama Natal atau Paskah, atau mau pelayan Tuhan yang mau jadi pemimpin pujian atau yang nyanyi di belakangnya dan pemain musik, kamu yang mendandani muka mereka. Itu juga yang namanya MUA, makeup artist yang dipakai Tuhan. Nah, jadi gimana adik-adik? Kalau sekarang kamu sudah tahu firman Tuhan hari ini bahwa Bapak Musa atau Nabi Musa akhirnya mau dipakai Tuhan, apakah kamu mau dipakai Tuhan? Dan seperti Bapak Musa tadi beralasan macam-macam, Tuhan, aku nggak pinter ngomong. Tuhan, aku nggak berani. Nanti orang-orang Israel nggak percaya. Tuhan, banyak yang lebih hebat dari aku. Suruh aja dia, orang lain lagi. Kamu mungkin juga berpikir, kakak, aku pemalu. Kakak, aku nggak pinter. Kakak, aku masih kecil. Kakak, banyak deh macam-macam alasan. Gimana caranya kak supaya bisa dipakai Tuhan? Caranya supaya bisa dipakai Tuhan, cukup kamu bilang, iya Tuhan, saya mau dipakai Engkau. Iya Tuhan, ini saya mau dipakai Tuhan. Jadi sekarang teman-teman, sambil kita menyatakan kepada Tuhan, kita katakan kita mau dipakai Tuhan, kita hafalkan sekalian ayat hafalan minggu hari ini. Ayat hafalannya dibacanya dari kitab yang namanya Yesaya. Kita bikin huruf Y-nya seperti ini saja ya. 3 jari ini, jari tengah, telunjuk, dan jari jempol. Jari jempolnya dibengkokkan dikit jadi seperti huruf Y. Yesaya 6 ayat 8C. Ulang lagi ya. Yesaya
6 ayat 8c. Ulang lagi. Yesaya 6 ayat 8c. Kalimatnya gampang banget adik-adik. Ini aku. Pakailah aku. Ulang lagi ya. Ini aku. Pakailah aku. Jadi kita ngomongnya kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Ulang lagi ya. Dari ayatnya ya. Yesaya 6 ayat 8c. Ini aku, pakailah aku. Sekali lagi ya. Yesaya 6 ayat 8. Ini aku, pakailah aku. Gimana adik-adik? Siap dipakai Tuhan? Kamu mau bercita-cita apapun? Walaupun cita-citamu mungkin sama Tuhan diganti, tapi yang penting kamu mau dipakai Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya sudah belajar firman Tuhan hari ini bahwa saya harus mau dipakai Tuhan. Pertama, karena Tuhan sudah menciptakan saya. Berarti saya ini miliknya Tuhan. Dan lagi pula, Tuhan sudah mau mati disalibkan, dikuburkan dan berhidup lagi hari yang ketiga untuk menghapuskan dosa saya. Jadi karena saya ini benar-benar miliknya Tuhan yang sudah dihapus dosanya, sebagai balasannya saya mau hidup dipakai Tuhan. Apapun cita-cita saya mau hidup dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati saya selama masa PSBB ini. Berkati papi mami saya yang masih harus mencari uang dengan susah payah. Berkati Bapak Ibu guru di sekolah, berkati kakak-kakak pembina Bethel Kids. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga pelajaran saya di sekolah lewat rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya siap dipakai oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Adik-adik, sekarang kita bilang sama-sama ya kalimatnya. Saya mau dipakai Tuhan. 1, 2, 3. Saya mau dipakai Tuhan. Jangan lupa hafalkan ayatnya ya. God bless you. Sebab Tuhan dialah tempat perlindungan. Mazmur 9 tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Aku yang percaya. Shalom adik-adik. Wah, keren-keren ya kreativitas dan ayat hafalan yang kalian kumpulin. Kakak bangga sama kalian. Nah, sekarang kakak mau ngajak kalian untuk ngumpulin juga ayat hafalan dan kreativitas minggu ini ya. Jangan lupa dikumpulinnya paling lambat hari Selasa. Nah, untuk kalian yang ngumpulin paling lambat hari Selasa, karya kalian akan ditampilkan di Bethel Kids Online minggu depan. Nah, jadi cepetan yuk dikerjain. Nah, sekarang kita mau mulai yuk kreativitas minggu ini. Shalom adik-adik. Yuk kita mau mulai bikin kreativitas hari ini. Nah, hari ini kakak mau ngajak kalian untuk bikin KTP. Ada yang tahu apa itu KTP? Iya, betul. KTP itu adalah kartu tanda penduduk.
Loh kak, kita kan belum 17 tahun, kok udah bisa bikin KTP? Tenang, KTP ini cuma berlaku untuk sebagai warga Battle Kids. Yuk kita mulai. Nah, pertama-tama kita lipat dulu kertas lipatnya jadi 2 kayak gini. Nah, udah ya, kelipat 2 kayak gini. Udah gitu kita ambil kartu yang tadi. Nah, kalian taruh di ujung sini. Nah, setelah itu, kalau ukurannya udah pas, nah kita cetak pakai spidol yang tadi udah disediakan. Nah, ini spidolnya. Terus kita bikin garis. Nah, nanti hasilnya jadi seperti ini ya adik-adik. Nah, kalau udah kita ambil gunting, kita gunting si dua-duanya ya, ikutin garisnya seperti ini. Nah, kalau udah digunting jadi ada 2 kayak gini ya. Nah, sekarang kita ambil lem. Nah, kita mau tempelin sisi yang putih ini dua-duanya biar jadi kayak gini ya adik-adik. Nah, kita lem dulu sekarang. Nah, setelah dilem, tinggal kita tempelin deh 2 sisi ini ya. Nah, kurang lebih kayak gini ya adik-adik jadinya. Tuh, jadi bolak-balik sisinya warna yang sama. Nah, setelah kita lem gini, kita mulai tulis identitas kita. Pertama, kita tulis dulu judulnya. KTP B-Kids. Nah, seperti ini ya adik-adik, ditulis dulu KTP B-Kids. Setelah ditulis judulnya, kita mau tulis nama kita. Contohnya kakak tulis nama kakak ya. Nah, kita tulis nama kita kayak gini. Boleh nama panjang, boleh nama panggilan aja. Kalau kakak tulis nama kakak Astrid Kak. Nah, setelah kita tulis nama, di bawahnya kita mau tulis cita-cita kita. Nah, adik-adik kalian cita-citanya apa nih? Misalnya kalian mau jadi dokter, atau jadi polisi, atau jadi pilot, dan lain-lain. Kalau kakak di sini bakal tulis cita-cita kakak menjadi singer. Nah, kayak gini ya adik-adik. Udah jadi KTP B-Kids, terus tulis nama kita dan juga cita-cita kita. Nah, buat adik-adik yang gak punya foto, kalian bisa gambar aja. Tapi berhubung kakak ada foto, nah kakak mau tempelin fotonya di sebelah kanan bawah. Nah, jadi seperti ini ya adik-adik. Nih, sekarang kita ambil lem lagi ya. Terus kita mau tempelin fotonya di kanan bawah KTP kita. Nah, kurang lebih seperti ini ya adik-adik kalau udah jadi. Nah, Kak, terus sisa belakangnya buat apa nih? Nah, tenang. Di sisi belakangnya kita mau tulisin ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yesaya
6 ayat 8C. Nah, kalian boleh tulis di kiri atas seperti ini ya adik-adik. Yesaya 6 ayat 8C. Baru di bawahnya, ini aku, pakailah aku. Nah, kayak gini ya adik-adik. Ini aku, pakailah aku. Nah, setelah itu kita mau tulis tanggal hari ini. Hari ini tanggal 19 Juli 2020. 19 Juli 2020. Nah, boleh tulisnya di sini aja ya, kecil-kecil. Nah, udah jadi nih KTP-nya. Tapi kalau misalnya kayak gini doang, nanti kalau kena air bisa luntur. Nah, sekarang kita mau laminating. Tapi kita laminatingnya manual ya. Kita ambil lakban yang tadi. Nah, kita tempelin buat nutupin si kertas lipatnya. Kita gunting. Nah, misalnya kita gunting segini ya. Nah, adik-adik kalau misalnya nanti nggak bisa ngeguntingnya, bisa minta tolong papi mami ya di rumah. Nah, kita tinggal bungkus seperti ini. Nah, untuk bagian yang kelebihan ininya bisa kita gunting ya. Nah, ini baru satu sisi. Nah, yang belah sininya belum. Kita ambil lagi lakbannya ya. Nah, sekarang tinggal sisi yang sebelah sini. Kita gunting lagi. Nah, udah jadi deh adik-adik KTP kita. Nah, di depannya KTP B-Kids. Nama Astrid Kezia. Cita-cita menjadi singer. Lalu ini ada foto kitanya. Dan di belakangnya ada ayatnya. Yesaya 6 ayat 8C. Jangan lupa dihafalin ya adik-adik ayat hafalannya. Nah, ini kartunya kalian bisa taruh di dompet. Jadi setiap kali kalian lihat kartu ini, kalian bakal ingat kalau Tuhan bisa pakai kalian. Apapun pekerjaan kalian, apapun cita-cita kalian, nanti Tuhan bisa pakai kalian untuk menjadi berkat dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di Battle Kids minggu depan. Dadah! Mazmur 91 ayat 2. Tuhanlah perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. 91 ayat 9a. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Mazmur 91 ayat 2. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Amin. Mazmur 91 ayat 9a. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Mazmur 91 ayat 9a. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu,
9a. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Mazmur 91 ayat 2. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Mazmur 91 ayat 9a. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Amin. Bye-bye. 91 ayat 9a. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Terima kasih. Mazmur 91 ayat 9a. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Terima kasih. Halo, saya Joyce dan adik saya Jayda. Sekarang kami akan menghafal hafalan dalam bentuk lagu. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Mazmur 91 ayat 2. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 9a. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Amin. Mazmur 91 ayat 2. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Mazmur 91 ayat 2. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 9a. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Mazmur 91 ayat 9a. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Mazmur 91 ayat 2. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 2. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah kupercayai. Psalm 91. The Lord is my refuge. Mazmur 91 ayat 9a. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Mazmur 91 ayat 2. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. 91 ayat 2. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Mazmur 91 ayat 2. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Mazmur pasal 91 ayat 9a. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan. Mazmur pasal 91 ayat 2. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. 91 ayat 2. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 2. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Mazmur 91 ayat 2. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 2. Tempat perlindunganku yang
kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Mazmur 91 ayat 9a. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Mazmur 91 ayat 2. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Mazmur 91 ayat 2. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 2. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercaya. Mazmur 91 ayat 2. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Ayat 2. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 2. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dadah. Mazmur 91 ayat 9a. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Amin. Mazmur 91 ayat 2. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Mazmur 91 ayat 2. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 9a. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Mazmur 91 ayat 9a. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Nama saya Cini Hindungan dan kelas 1 SD. Ayat hafalan hari ini Mazmur 91 ayat 9a. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Terima kasih. Mazmur 91 ayat 2. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Mazmur 91 ayat 9a. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Amin.